Shalom Bapak Ibu saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat bersama-sama akan mengikuti program belajar bareng dari Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini, untuk kami dapat kembali belajar dari firman-Mu Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami untuk mengerti, memahami, dan menguatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri ya Roh Kudus yang mencerahkan kami, membuat kami paham, dan membuat kami mampu untuk melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Kejadian, yang mana di waktu lalu masih libur Lebaran ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada program belajar bareng, tapi kembali di hari Rabu ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di episode yang ke-33 dari program belajar bareng Kitab Kejadian. Kiranya kita mendapat banyak berkat Bapak Ibu Saudara sekalian, masih di pasal-pasal awal, tetapi begitu banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan. Dan kiranya itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan semata di dalam kehidupan kita, tetapi menjadi suatu bekal yang berharga untuk kita menjalani hidup kita sehari lewat sehari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di episode yang ke-33 ini saya memberikan satu judul Iman dan Ketaatan Nuh. Di waktu lalu kita sudah belajar tentang tantangan hidup Nuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana dikatakan dia adalah satu di antara sekian banyak orang-orang di masa itu yang didapati Tuhan berkenan atau didapati Tuhan melakukan setiap kehendaknya. Di mana di masa itu dikatakan manusia kecenderungan hatinya adalah berbuat hal-hal yang jahat, amoral, segala sesuatu yang dibuahkan dari keinginan hatinya adalah jahat semata. Itulah yang menjadi tantangan hidup Nuh. Dia hidup sebagai minoritas di dalam lingkungannya, di masanya, di tengah orang-orang sezamannya. Tapi kita bersyukur bagaimana Nuh dikatakan dia satu hal yang kita lihat bagaimana secara keturunan dia adalah keturunan juga dari seorang Henok yang hidup bergaul dengan Allah. Dan saya percaya itu tidak kebetulan di mana Nuh juga mendengar cerita dari ayahnya, dari kakeknya, bagaimana kehidupan seorang Henok yang diangkat oleh Allah. Dan ini menjadi satu teladan bagi Nuh sehingga dia membuat pilihan yang benar ketika dia melihat lingkungannya, bagaimana orang-orang itu berbuat jahat, tapi dia juga melihat bagaimana ada Henok leluhurnya yang dikatakan diangkat oleh Allah karena berkenan kepadanya. Tentang firman, apa kata firman Tuhan tentang pilihan, inilah yang kemudian kita pelajari bahwa kita memilih jangan hanya berdasarkan apa yang kelihatan di mata, kita memilih bukan hanya berdasarkan apa yang menarik hati, ya seperti mungkin Hawa melihat buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi kita memilih sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, kita akan melanjutkan Bapak Ibu, saudara sekalian pembelajaran tentang Nuh ini, di mana kita melihat Nuh waktu itu didapati sebagai seorang yang mendapat kasih karunia Allah, seorang yang berkenan di hadapannya. Dan kita baca terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kita melihat kembali Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana situasi kondisi manusia di zaman itu, dan kita melihat ini yang menjadi satu latar belakang dari cerita tentang Nuh. Kita melihat di Kejadian pasal yang ke-6, kita baca mulai dari ayat 1 Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian di pasal yang ke-6 mulai dari ayat 1 kita baca kembali. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik,
Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin, berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Kisah Nuh, Bapak Ibu, saudara sekalian, tidak dapat dilepaskan dari tentang air bah, tentang bahtera, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup Nuh dan keluarganya yang masuk ke dalam bahtera. Kita melihat apakah Tuhan pilih kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Ternyata kalau kita melihat dalam firman Tuhan, di pasal 6 tadi bagaimana firman Tuhan dengan jelas menuliskan bagaimana kondisi manusia di zaman itu. Bahwa begitu banyak kejahatan, begitu banyak hal-hal yang memilukan hati Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan dalam LAI dikatakan menyesal karena telah menciptakan manusia, karena telah menjadikan mereka. Dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan menyesalkan, menyesalkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata dalam kehidupan manusia ada pilihan bebas. Jadi manusia itu bukan robot yang bisa dikendalikan Tuhan dengan begitu gampangnya, tetapi diberikan kesempatan yang luas, diberikan kebebasan untuk memilih, untuk kemudian bertindak dan lain sebagainya. Apakah akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, atau justru mengikuti kehidupan duniawi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu di ayat yang ke-8 tadi bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian kalau kita lihat kembali, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kembali kita menjumpai kata bergaul dengan Allah. Atau diterjemahkan juga dengan berjalan bersama dengan Allah. Diterjemahkan juga memiliki satu keintiman dengan Allah. Di antara orang-orang sezamannya ternyata hanya Nuh yang dikatakan didapati orang yang benar tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Seperti siapa? Kalau kita baca di waktu lalu, Henok hidup bergaul dengan Allah. Ini merupakan satu kehidupan yang indah yang membuat Nuh dikatakan seorang yang benar, tidak bercela. Dan Nuh dikatakan apa? Mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita lihat di sini bahwa bagaimanapun dalam kehidupan Nuh sebagai orang yang bergaul dengan Allah, sama seperti Henok, dia kemudian juga memiliki satu kehidupan pribadi. Dia juga berkeluarga, memperanakkan keturunan. Ya, Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ada 3 orang anak laki-laki. Jadi orang yang hidup bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah itu bukan berarti kemudian dia tidak melakukan hubungan seks, dia hanya menyendiri dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Nuh hidup berkeluarga, dia melakukan hubungan intim juga dengan istrinya dan memperanakkan 3 orang anak laki-laki. Di ayat 11 kembali penulis Kejadian ini eh, menekankan bagaimana keadaan bumi waktu itu. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan.
kekerasan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan jelas di sini bahwa Tuhan tidak menyukai segala hal-hal yang berbau kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi kalau kita lihat di ayat-ayat awal, segala kecenderungan hati manusia itu jahat. Kemudian ditekankan kembali, diulangi lagi bahwa bumi itu sudah rusak. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Kemudian perintah Tuhan kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita melihat satu ayat yang membuat kita kadang berpikir ya, mengelus dada. Kenapa harus sampai seperti ini? Artinya bahwa Tuhan sudah memberikan waktu pasti untuk manusia bertobat, untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kemudian kita melihat bahwa bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Ini satu hal yang patut kita lihat Bapak Ibu, kekerasan. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ada batas waktu yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mereka berbalik, bertobat, tetapi dikatakan ketika itu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, maka penghukuman itu pasti ada. Ada satu ayat yang kita dapat baca juga di 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, kita melihat di ayat yang ketiga, 2 Petrus pasal 3 ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada akhir zaman, pada hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ini seperti denial itu ya, pengabaian, seperti tidak mau mengakui. Ya, ini dikatakan tadi, sebab dikatakan kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan Tuhan? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini pernyataan yang seakan-akan benar, tetapi dikatakan firman Tuhan ini salah. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi kondisinya sudah tidak seperti zaman dahulu. Tapi ada satu momen di mana bumi itu kemudian mengalami air bah dan kemudian timbul satu kehidupan yang baru ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi orang-orang ini termasuk sampai zaman sekarang mereka denial itu ya. Mereka tidak mau percaya bahwa pernah ada air bah karena orang-orang tidak mengakui Tuhan, karena orang-orang tidak percaya pada Tuhan. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun, dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dari sini kita melihat kesabaran Tuhan. Dikatakan ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau kita bandingkan dengan peristiwa air bah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sebelum peristiwa air bah itu, ini pun juga yang menjadi satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang di
zaman Nuh untuk mereka berpaling dan bertobat kepada Tuhan. Tapi kita melihat sampai tiba waktunya, ada batas waktu yang Tuhan berikan, orang-orang ini tidak mau bertobat. Akhirnya terjadilah air bah itu. Tentang kedatangan Tuhan yang kedua pun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk datang kepada Tuhan, bertobat, mengakui bahwa Dia ada, bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tapi seringkali juga manusia memilih untuk mengeraskan hatinya. Saya tidak mau, saya tidak percaya. Itu kan cuma cerita dongeng isapan jempol manusia. Tapi ternyata bahwa itu ada. Karena apa? Air bah pun terjadi di waktu itu. Karena kita pun belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita salah paham terhadap Tuhan. Dia justru memberikan kesempatan kepada manusia. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Kehendak Tuhan agar tidak ada orang yang binasa, jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, kita melihat di sini bagaimana Nuh, dia diperintahkan membuat air bah dan dia mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Nuh dan bahteranya membuktikan iman dan ketaatan Nuh. Iman tidak dapat dilepaskan dari yang namanya ketaatan, demikian juga sebaliknya, ketaatan kita kepada Tuhan tidak dapat dilepaskan dari yang namanya iman. Ada satu jangka waktu di mana kita melihat Tuhan memberikan perintahnya kepada Nuh, dan di masa itu pasti orang-orang melihat bagaimana Nuh membangun bahteranya, tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Nuh pemberita kebenaran itu, dikatakan firman Tuhan. Nuh orang yang berkenan di mata Tuhan. Iman dan ketaatan Nuh. Bahkan dia menjadi satu tokoh yang disebutkan di Ibrani 11 kalau kita belajar tentang saksi-saksi iman. Ibrani pasal 11, kita melihat di sana di ayat yang ke-7, Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, air bah itu ya, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Apa yang kita percayai, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang menjadi iman kita. Kita percaya Tuhan itu ada, walaupun kita belum melihat Tuhan. Kita percaya langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan, meski kita tidak melihat prosesnya bagaimana. Dan kita percaya bahwa kita mengikut Tuhan, itu juga kita mengikut Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran, yang merindukan untuk kita dapat bersama-sama dengan Dia. Namun, kita melihat juga bahwa Dia juga Allah yang menghukum dosa. Tuhan menghukum dosa. Sampai kemudian kita melihat pada zaman Nuh, orang-orang berbuat jahat, orang-orang berbuat kekerasan, hingga Tuhan kemudian berencana untuk memusnahkan mereka yang jahat, bahkan sampai bumi semua ditenggelamkan oleh air bah. Kita lihat di sisi lain dari Nuh, Bapak Ibu, dia taat melihat apa yang menjadi perintah Tuhan meskipun belum kelihatan. Dia taat akan firman Tuhan meskipun belum kelihatan air bahnya seperti apa, penghukumannya seperti apa. Dan kita melihat di sini dia taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi kita belajar bagaimana dalam kehidupan Nuh, iman dan ketaatan itu berjalan beriringan, tidak bisa dilepaskan. Berjalan bergaul dengan Allah. Karena apa? Karena kita punya iman. Karena kita punya iman, oh saya percaya Dia Allah. Dengan demikian kita juga belajar untuk mentaati firman Allah, firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi petunjuk hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan karena itulah kita juga dikatakan memiliki satu ketaatan, belajar taat Bapak Ibu Saudara sekalian pada firman Tuhan. Ya, di sini kita belajar bagaimana Nuh dan baterainya ini menunjukkan satu ketaatan. Iman yang tetap percaya di saat yang lain meragukan. Ya, dikatakan oleh firman tadi, di antara orang-orang sezamannya. Artinya
memang banyak sekali orang-orang yang pasti meragukan apa yang dipercayai oleh Nuh, apa yang sedang dilakukan oleh Nuh, apa yang dikatakan oleh Nuh tentang bahtera, tentang air bah, pasti orang-orang meragukan. Ah, masa ada air bah, ah, masa ada harus bikin bahtera, ah, masa harus masuk bahtera. Tapi Nuh dikatakan dia taat mempersiapkan bahtera untuk apa? Menyelamatkan keluarganya. Dia tetap percaya di saat yang lain meragukan. Dia tetap bertindak di saat yang lain mengabaikan. Inilah Nuh Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita belajar dalam kehidupan kita pun, dalam hidup ini kita jalani pasti ada banyak tantangan, banyak masalah, banyak hal-hal yang membuat kita ragu kepada Tuhan. Tapi mari kita tetap percaya di saat yang lain meragukan. Misalnya tentang kita harus ibadah, misalnya tentang kita harus setia kepada Tuhan, misalnya tentang bahwa keselamatan hanya ada di dalam anugerah, di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Misalnya tentang hal-hal lain yang dikatakan firman Tuhan. Apakah kita percaya? Nah, semua ada ganjarannya, semua ada akibatnya, semua ada pahalanya. Jika kita percaya pada firman Tuhan, jika kita melakukan firman Tuhan, kita melihat kita akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jika yang lain mungkin tidak mempedulikan, ah kenapa sih harus menjaga hidup? Ah kenapa sih harus seperti itu? Kenapa harus berdoa? Kenapa harus baca Alkitab? Kenapa harus melayani dengan sungguh-sungguh? Karena kita percaya. Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang tidak dilakukan iman itu menjadi satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan di hadapan Tuhan. Nuh kita melihat dia dipercaya membangun bahtera, kemudian kita melihat dia dipercaya untuk menjadi satu awal yang baru dari keturunan setelah air bah. Ya, Nuh dan keluarganya Bapak Ibu, mereka menjadi awal yang baru dari keturunan manusia di waktu itu. Dan karenanya, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar untuk tetap teguh dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan kita belajar untuk tetap taat menjalankan apa yang menjadi firman Tuhan. Karena itulah yang dikatakan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Orang lain boleh ragu, orang lain boleh percaya, tidak percaya. Orang lain bahkan boleh ngece, menghina tentang iman kita. Tetapi kita lihat Bapak Ibu, apa yang belum kelihatan. Apa yang belum kelihatan itulah yang kita percaya bahwa nantinya akan ada keselamatan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat manusia. Akan ada pertemuan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Dan itulah yang menjadi satu pengharapan kita dalam menjalani hidup ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Ajar kami terus setia dalam panggilan kami akan Engkau Tuhan. Untuk kami terus berakar dalam iman di dalam Engkau ya Yesus. Ajar kami untuk terus Tuhan taat menjalankan setiap apapun yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami. Meskipun orang lain meragukan, meskipun orang lain mengabaikan. Dan biarlah kami bertindak sesuai dengan iman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada. Dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami. Kami akhiri Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.